Nah beda dengan orang yang kamil, yang dia sudah ma'rifat ke Allah Ta'ala. Jadi yang dia lihat itu apa? Yang dia lihat, karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Kalam dari orang yang agung itu agung. Kalam dari zat yang maha besar, itu berarti kalamnya besar. Kalamullah, dan kalam dari zat yang maha sempurna itu sempurna. Kalam dari zat yang maha agung itu agung. Maka yang dilihat dari ayat-ayat Al-Quran itu adalah keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar para arifin. Ada seorang ulama yang kalau dia itu memasuki bulan Ramadan itu nggak mau membaca Al-Quran. Nggak mau membaca Al-Quran. Kenapa ya? Karena setiap kali dia membaca Al-Quran itu lidahnya atau mulutnya itu merasakan manisnya madu. Jadi seakan-akan mulutnya ini sedang apa? Sedang menelan madu, merasakan manisnya madu di dalam mulutnya ini. Makanya ketika berpuasa di bulan Ramadan khususnya, dia tuh nggak mau untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Nah itu artinya disitulah bukti di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memuliakan orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengagungan Allah kepada hambanya itu tidak hanya di akhirat saja, tapi meskipun di dunia dia pun dapat merasakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Inna ta'allum ta'limuna fil intifadh dzakru tazkir wal ifadah wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata alal khair. Tigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada pembahasan fa in qila ayyuhuma dzikru la ilaha illallah au ziyadat Muhammadur Rasulullah. Tanya. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala manawabihi aslafuna shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah fi bayan qawaidis sufiyah ila an qala fa in qila ayyuhuma afdal dzikru la ilaha illallah au ziyadatu Muhammadur Rasulullah. Fal jawab al-afdalu dzikru fi dzikris salikin dzikru la ilaha illallah duna Muhammadun Rasulullah hatta yahsula lahumul jam'iyyah ma'allahi ta'ala biqulubihim. Fa idza hasalat fa dzikru Muhammadur Rasulullah ma dzalika afdalu. Karena udah dicoret ya pakai bahasa Jawa, ini langsung penjelasannya ini, Mang. Oh, yang kemarin itu ya? Ya. Eta kamari. Rusak. Kata musannif fa in qila, jika dikatakan, jika ada yang bertanya mana yang lebih utama antara zikir la ilaha illallah atau dengan tambahan Muhammad Rasulullah. Artinya yang pertama adalah zikir dengan sighat la ilaha illallah saja. Terus kalau yang kedua itu adalah la ilaha illallah ditambahkan Muhammad Rasulullah.
Maka jawabannya adalah al-afdalu fi dzikris salikina dzikru la ilaha illallah duna Muhammadun Rasulullah. Jadi dilihat kalau memang dari kalangan para salikin, orang-orang yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka yang utama hanya dengan lafaz la ilaha illallah tanpa ada tambahan Muhammadur Rasulullah. Sampai kapan? Hatta yahsulalahumul jam'iyyatu ma'allah ta'ala biqulubihim, sampai hatinya itu bisa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau sudah ketika berzikir la ilaha illallah kemudian dia merasakan ketenangan, dia atau hatinya segala penyakit hati, hawa, nafsu, setan, iblis, khawatir syaitonia, khawatir iblisia, khawatir syahwania, segala macam itu udah hilang, maka ditambahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus. Jadi dua kalimat ini saling gitu. Lalu kok bisa seakan-akan ketika hanya mencukupkan diri dengan la ilaha illallah tanpa ada tambahan Muhammadur Rasulullah, tentu kan ada iskal, seakan-akan kita ini tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu bagaimana? Apa penjelasannya? Oh, tenang. Ada penjelasannya. Wa bayanu dzalika anna Muhammadar Rasulullah iqrarun. Jadi kalimat Muhammadur Rasulullah itu merupakan ikrar, merupakan pengakuan. Sementara wal iqraru yakfi fil umri marratan wahidah. Sementara yang namanya ikrar itu hanya dalam umur manusia yang rata-rata itu 60 tahun lah. Itu cukup satu kali doang. Selain itu, nah kemudian wal maksudu min tikrari dzikri kasratul jala'il hujubin nafsi. Sementara yang dituju, yang dimaksud dari pengulang-ulangan kalimat tauhid, pengulang-ulangan la ilaha illallah itu adalah memperbanyak penjernihan terhadap hijab-hijab nafsu yang ada dalam diri manusia. Ya artinya karena manusia ini dipenuhi dengan hijab, manusia ini dipenuhi dengan segala penyakit-penyakit nafsu, terutama yang berkaitan tentang angrasa tehnya, angrasa. Non angrasa tak bahasa Indonesia non tak. Angrasa. Jadi merasa soleh. Ekonomi eueuh naon bah. Ngarasa pangaingna dina permasalahan, dalam permasalahan ilmu, dalam permasalahan kekayaan, dalam masalah popularitas, dalam masalah ini, dalam masalah itu, kabeh be, semuanya itu berasal dari apa? Rasa. Ya kan? Misalnya antara udah dalam lingkup pesantren aja nih, dalam lembaga pendidikan, baik itu pesantren, baik itu sekolah, baik itu universitas. Di situ kan ada senioritas, junioritas kan. Dalam sebuah lembaga pendidikan aja ya. Nah itu kan ada senioritas, ada junioritas. Yang senior itu pasti merasa dirinya, oh aing mah senior. Saya ini senior, yang junior harus hormat ke saya. Ya kan? Itu contoh kecil. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan materi, berkaitan dengan duit, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan popularitas, berkaitan dengan kegagahan, jabatan, pangkat, dan seterusnya. Itu mah sudah nggak aneh lagi. Lebih parah lagi, maka penyakit yang paling berbahaya dalam diri manusia itu apa? Angrasa. Salah satunya saya. Angrasa. Angkuh. Merasa dirinya paling wah dari yang lain dalam hal apapun itu. Nah sehingga di sini kenapa para ahli thariqah
itu menekankan bahwasanya para murid ini harus memperbanyak zikir tauhid, mintikrori tauhid, mengulang-ulangi kalimat tauhid. Kenapa? Supaya pembersihan hati itu lebih banyak juga. Karena memang hati ini diliputi oleh hijab, penutup. Penutup di mana dengan penutup ini seseorang tidak akan mengenal dirinya sendiri. Bagaimana mengenal dirinya sendiri? Oke, berbicara manusia. Manusia ini kan hambanya Allah Ta'ala. Sebagai makhluk, dia tidak bisa dong merasa gagah, merasa hebat, merasa kaya, merasa kuat, merasa bisa. Ya pokok yang merasa yang lain-lainnya itu mah nggak ada kamusnya dalam diri seorang manusia. Oleh karenanya, man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya bahwa dirinya ini adalah makhluk yang jibilahnya, yang tabiatnya itu adalah hina, dia nggak bisa untuk menyalahi kodratnya sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai orang-orang yang tawadu, menyukai orang-orang yang merendahkan diri, baik itu di hadapan orang lain, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga semakin banyak kalimat tauhid yang dilantunkan, yang diulang-ulangi, memperbanyak kalimat tauhid, maka hijab-hijab yang ada dalam nafsu itu akan sendirinya akan hilang, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi ya nggak sedikir-dikirnya. Ya, karena pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bahwa zikir itu punya adab. Selain zikir, bahwa wajma'al qaumu ala anna kulla ibadatin, ya, para kaum itu sudah sepakat bahwasanya setiap ibadah yang itu dapat menyampaikan seseorang kepada pahala dan memasukkan seseorang ke dalam surga, tapi wala yusilu sahibahu ilallahi ta'ala, tapi ibadah tersebut tidak bisa menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala illa bil adab, kecuali dengan adab. Ya, artinya ibadah dengan adab ini ya harus rasi, ini kan, nggak boleh ibadah tanpa adab. Karena ketika beribadah tanpa adab, itu apa bedanya dengan HP? HP kalau dikasih jadwal ya, jadwal adzan misalkan jam 7:10 itu adzan Isya, Allahu Akbar, ya kan? Meskipun dia di dalam WC gitu kan, meskipun dia berada di dalam diskotik. Nah, sehingga tadi kembali kepada zikir, bahwa zikir itu akan memiliki faedah yang banyak, akan membuahkan usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika zikir itu dibarengi dengan apa? Adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan. Nah, kemudian ala anna qaulal abdi la ilaha illallah. Tadi ini supaya enggak sepotong-sepotong pemahamannya. Apalagi yang datang Ar-Rasyid Ajeri. Jadi ini membahas tentang zikir. Kenapa kok zikir itu la ilaha illallah saja tanpa ada tambahan Muhammad Rasulullah? Atau iyalah, terutama bagi kalangan salikin. Jadi kalau tugasnya para salikin itu adalah mengulang-ulangi kalimat tauhid, mengulang-ulangi la ilaha illallah, yang tujuannya adalah alhamdulillah. Mengulangi kalimat la ilaha illallah tujuannya agar hijab-hijab yang ada di dalam diri seorang manusia itu bisa dihilangkan. Itu. Nah, kemudian ala anna qaulal abdi la ilaha illallah itu imtitsalun liqauli Rasulillah qul la ilaha illallah. Dan juga ketika seorang hamba itu mengatakan la ilaha illallah, itu juga merupakan apa? Imtitsal, merupakan pelaksanaan terhadap perintahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Qul la ilaha illallah. Ucapkanlah oleh engkau wahai Muhammad, ucapkanlah oleh engkau wahai para sahabat, juga para semua umat Islam, la ilaha illallah, pada ucapan la ilaha illallah. Nah, sehingga ketika seorang manusia itu melaksanakan zikir dengan memperbanyak la ilaha illallah, itu sama saja dengan melaksanakan apa? Perintahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang itu melaksanakan perintahnya Rasulullah, maka itu sama saja dengan
penetapan kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walihada iktasara uktisra fi ba'dir riwayati ala qauli la ilaha illallah. Sehingga dalam sebagian riwayat itu yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya itu hanya mencukupkan diri dengan ucapan la ilaha illallah. Maka faqala, kata Rasul, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha faqad usimu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia, memerangi orang-orang sampai mengatakan hatta yaqulu, sampai mereka itu mengatakan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, maka ketika mereka mengucapkan ucapan tersebut, maka faqad usimu minni dima'ahum, maka mereka telah menjaga dirinya, menjaga diri mereka dariku dan harta mereka dariku akan terjaga. Artinya mereka tidak akan diganggu-ganggu lagi oleh Rasulullah SAW kecuali bihaqqil Islam. Nah, kemudian di sini ada satu hal yang perlu digarisbawahi juga. Jadi kan di sini umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Untuk memerangi manusia. Sehingga apakah agama Islam itu berdasarkan atas peperangan? Itu artinya agama Islam itu selalu mengajarkan peperangan kepada umatnya. Perang gitu kan. Jihad gitu kan. Apakah seperti itu? Lantaran Rasulullah itu mengatakan umirtu, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Nah, jawabannya bagaimana? Nah, kita lihat pada ilmu syaraf. Jadi qatala yuqatilu itu adalah al-musyarakatu baina al-amrain atau baina syakhsain. Ada musyarakah, ada persekutuan, ada interaksi antara satu orang dengan orang lain. Yang namanya peperangan itu tidak akan terjadi ketika salah satu pihak itu tidak melakukan hal yang sama. Biasanya peperangan itu terjadi ketika apa? Ketika masing-masing dari dua pihak, masing-masing dari dua kubu itu merasa dirinya benar dan merasa bahwa dirinya terzolimi oleh orang lain, oleh pihak yang lain, sehingga masing-masing dari kubu ini melakukan aksi. Nah, sehingga pertemuan dari dua kubu ini nanti muncullah yang istilahnya perang. Nah, sehingga di sini ya artinya Rasulullah itu tidak mungkin memerangi kaum yang lain, manusia atau golongan yang lain, kecuali orang-orang Islam ini diusir terlebih dahulu. Itu kan? Buktinya apa? Oke. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu di awal-awal Islam. Mulai dari semenjak Rasulullah itu diangkat sebagai seorang rasul ketika umur beliau 40 tahun. Ya, 40 tahun. Lewatlah 13 tahun. Ya kan? Berarti umur beliau 53 tahun. Setelah umur 53 tahun berhijrahlah dari Mekah ke Madinah. Ya kan, sisanya adalah 10 tahun. Dan 10 tahun ini terjadi peperangan pada tahun kedua atau ketiga. Kedua atau ketiga Hijriah, kedua belah. Nah, jadi kalau dihitung dari 22 tahun, ya, 22 tahun itu masa peperangan pada masa Islam itu dari 20 tahun itu hanya 8 tahunan. 8 tahun doang. Karena sebelumnya nggak ada peperangan sama sekali. Kenapa? Karena memang posisi Islam saat itu selalu menjadi olok-olokan, bahan olok-olokan. Dan selalu dizolimi oleh orang lain. Selalu diperangi. Perdagangan orang-orang yang berdagang, orang-orang yang melakukan bisnis keluar daerah itu dirampok di tengah jalan, sehingga habis di situ. Artinya harta dari umat Islam ini. Nah, sehingga muncullah perlawanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pun setelah diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Sehingga maksud dari hadis ini umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, artinya orang-orang yang memerangi umat Islam. Kemudian umat Islam ini membalas serangan mereka
ya. Kemudian mereka kalah. Nah, orang-orang yang kalah ini, maka mereka akan diberi katakanlah tawanan ini ya, tawanan perang itu diberi beberapa pilihan oleh Rasulullah. Pertama, kamu masuk Islam maka kamu selamat. Nggak bakalan diapa-apain oleh kita, kamu umat Islam. Atau yang kedua, kalau enggak kamu menebus dirimu dengan tebusan tertentu, sekian ratus juta gitu. Pada zaman dulu mah sekian ratus dinar. Atau kalau tidak engkau itu dibunuh. Ya kan? Kalau enggak engkau itu dibunuh. Kalau enggak, engkau itu mengajari anak-anak kecil yang ada di kota Madinah, mengajari mereka belajar dan menulis. Membaca dan menulis. Gitu. Setelah selesai, selama sekian tahun silahkan kembali lagi ke daerah kamu, ke kampung kamu. Nah gitu dulu. Nah sehingga tidak ada kesan bahwasanya agama Islam ini adalah agama peperangan, enggak juga. Nah karena meskipun demikian pada akhir dari perjalanan dakwah Islam ini, pada masa Rasulullah SAW ini, pada periode Madinah yang terjadi pembebasan kota Mekah atau Fathu Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Terus wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah, wal fath, ya, dan pembebasan kota Mekah di situ. Terus warayatan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat orang-orang itu masuk pada agama Allah Ta'ala afwajan, dengan berbondong-bondong. Artinya pada akhirnya di Fathu Mekah ini tidak ada peperangan. Yang ada apa? Yang ada mereka semuanya menyerah, dan Abu Sufyan sekalipun itu masuk Islam, menyerah karena merasa dirinya sudah tidak ada power lagi. Hindun yang merupakan istri dari Abu Sufyan, ya Abu Lahab itu. Hindun istri dari Abu Lahab yang memerintahkan Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah, itu pun masuk Islam. Nah, saking begitu hebatnya ini agama Islam, yang kalau memang peperangan itu, jadi peperangan itu merupakan solusi terakhir ketika tidak tercapai sebuah perdamaian, gitu. Jadi tidak ada tidak ada kesan bahwa agama Islam ini adalah agama perang. Oke, lanjut. Falam yuqal fi hadhihi riwayah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dalam riwayat hadis tadi, hatta yaqulu la ilaha illallah, enggak ada tambahan Muhammadur Rasulullah, enggak ada. Ya kan? Kenapa? Litadammuni hadhihi syahadati asy-syahadata lahu sallallahu alaihi wasallam berisalahnya. Karena ketika seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah tapi dasarnya adalah melaksanakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya dia secara otomatis telah mengakui, mengikrarkan akan kerasulan dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, jadi dalam zikir permasalahan pertama ini, kalau perbandingan mana zikir yang paling utama antara zikir la ilaha illallah dengan tambahan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang lebih utama bagi kalangan salikin itu adalah la ilaha illallah doang, tanpa ada tambahan gitu. Tapi ketika seseorang itu hatinya sudah berkumpul, artinya hatinya sudah bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama cinta Allah Subhanahu wa taala, atau mangga silahkan mau ditambahi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam zikirnya pun enggak masalah. Ya kan? Itu permasalahan pertama. Kemudian permasalahan kedua, fa in qila, jika dikatakan fa ayyuma afdal, adzikru au tilawatul Quran. Mana yang lebih utama antara zikir? Zikir apapun itu, terutama zikir la ilaha illallah dengan membaca Al-Quran. Jadi kan membaca Al-Quran ini, yang namanya Al-Quran kan jelas kalamullah, ya kan? Kalau la ilaha illallah ta'ala, la ilaha illallah itu kan zikir. Jadi
ketika dibandingkan mana yang lebih utama antara zikir dengan tilawah Al-Quran, baca Al-Quran. Tapi dari sisi bahwa Al-Quran itu adalah zikir dan Al-Quran itu adalah bacaan. Jadi bukan melihat dari sisi bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan dari sisi itu. Dari sudut pandang itu bukan. Tapi dari sudut pandang bahwasanya Al-Quran itu adalah zikir dan juga bacaan. Itu tetap. Fal jawabu az-zikru afdalu lil murid. Jadi zikir itu tetap lebih utama tapi bagi murid. Murid ya, seseorang yang sedang berproses menuju Allah Ta'ala atau menempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala, lebih utama bagi murid. Sementara wa tilawatul Qur'ani afdalu lil kamil. Tapi untuk bacaan Al-Qur'an itu lebih utama bagi siapa? Lil kamil, bagi seseorang yang sudah sempurna, sudah ma'rifat, sudah husul ke Allah Ta'ala. Kenapa bisa seperti itu? Tuh kan? Kenapa bisa seperti itu? Atau iyalah. Kita baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nyahut kana artina. Kalau la ilaha illallah, seenggak-enggaknya kan secara global tahu kan? Secara global kan tahu tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. La maqsuda bihaqqin illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Tidak ada yang dicari kecuali Allah. Tidak ada yang memberi kecuali Allah. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Setidaknya kan tahu kalau la ilaha illallah. Ini dari sudut pandang apa? Melihat dari sisi arti pemaknaan dari la ilaha illallah. Dengan pemaknaan ayat Al-Quran yang kadang-kadang kita itu tidak mengetahui makna dari apa yang kita baca. Nah, sehingga wajar bagi kalangan muridin, bagi kalangan murid, bahwa zikir itu tetap lebih utama daripada membaca Al-Quran. Konon. Itu bagi muridin ya. Bagi murid. Nah, beda dengan orang yang kamil, yang dia sudah ma'rifat ke Allah Ta'ala. Jadi yang dia lihat itu apa? Yang dia lihat, karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Kalam dari orang yang agung itu agung. Kalam dari zat yang maha besar, itu berarti kalamnya besar. Ginilah pendekatannya ini. Kita dapat surat katakanlah SK gitu ya, SK dari gubernur bahwa kita menjadi bupati. Bupati itu SK-nya dari gubernur ya, ayah. Nah, dari gubernur. Nah, surat ini besar enggak? Atau besar. Kenapa? Karena dia adalah dari sisi jabatan, gubernur ini lebih tinggi dari dia. Sehingga otomatis surat dari gubernur itu ya besar, mulia, gitu kan. Begitu juga dengan kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan kalam dari zat yang maha sempurna itu sempurna, kalam dari zat yang maha agung itu agung, maka yang dilihat dari ayat-ayat Al-Quran itu adalah keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar para arifin. Ada seorang ulama yang kalau dia itu memasuki bulan Ramadan, itu nggak mau membaca Al-Quran. Nggak mau membaca Al-Quran. Kenapa ya? Karena setiap kali dia membaca Al-Quran itu lidahnya atau mulutnya itu merasakan manisnya madu. Jadi seakan-akan mulutnya ini sedang menelan madu, merasakan manisnya madu di dalam mulutnya ini. Makanya ketika berpuasa di bulan Ramadan khususnya, dia tuh nggak mau untuk untuk membaca Al-Quran. Nah, itu artinya disitulah bukti di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memuliakan orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengagungan Allah kepada hambanya itu tidak hanya di akhirat saja, tapi meskipun di dunia dia pun dapat merasakannya. Itu seperti tadi tadi ulama yang disebutkan, seorang wali yang disebutkan tadi,
Dia membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam mulutnya itu merasa manis seperti madu. Bukan khayalan, bukan, tapi nyata itu, nyata. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Manis gitu. Merasakan seperti nikmatnya madu gitu. Itu yang dirasakan oleh para aulia, para arifin, di mana ketika mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah taala akan mengagungkan mereka di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat makomo gitu. Nah, itu mengenai apa? Al-Qur'an, bahwa di dalam bahwa kalam dari bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, dan kalam Allah taala itu adalah agung, sehingga yang dilihat oleh para orang-orang arifin, para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala itu adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa muraduna bi dzikri wal Qur'an, tetapi di sini ada catatan. Wa muraduna yang kami maksudkan bi dzikri dengan zikir, wal Qur'ani dan Al-Qur'an itu malam yuqayyidhu syari'u biwaqtin, sesuatu yang tidak dibatasi oleh syariat dengan waktu. Fa in waqata dzalika kana dzikru afdalu fi mawdhi'ihi wa tilawata fi mawdhi'iha afdal. Nah, kemudian yang dimaksud dalam redaksi ini dengan zikir dan Al-Qur'an ini, selagi syariat itu tidak menentukan waktu bagi zikir atau Quran itu sendiri dengan sebuah waktu. Nah, seandainya jika syariat itu menentukan waktu, misalnya di antara maghrib dan isya, ya, di antara maghrib dan isya itu utamanya apa? Utamanya adalah membaca surat Yasin misalkan, karena memang sebagian riwayat ada itu. Membaca surat Al-Waqiah misalkan, ya, maka di antara maghrib dan isya itu yang paling utama adalah membaca Al-Waqiah misalnya. Atau di waktu duha misalnya syariat itu menentukan bahwa di waktu duha itu disunahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Ya, sholawat berarti. Atau zikir-zikir tertentu di antara maghrib dan isya, setelah subuh sampai terbenamnya matahari, terbitnya matahari, itu ada bacaan-bacaan tersendiri itu. Nah, itu yang lebih utama daripada yang lain itu. Artinya ketika syariat itu menentukan satu waktu dengan ibadah tertentu, maka ibadah tersebut lebih utama daripada yang lain gitu. Nah, itu selesai itu. Jadi tetap kalau kita bandingkan antara zikir dengan baca Quran, tadi yang lebih utama bagi murid itu apa? Zikir, la ilaha illallah. Tapi bagi orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Ta'ala, maka yang lebih utama bagi mereka adalah membaca Al-Quran. Oke. Faedah selanjutnya, wa kana Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam yaqulu taratan yakunul Qur'anu afdhala wa taratan yakunu dzikru afdhala. Jadi kalau menurut Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, dan beliau tadi sudah pernah dijelaskan ya, beliau adalah seorang ulama mujtahid, ahli fikih, ahli hadis, yang pada akhirnya beliau berguru kepada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Jadi beliau ini adalah murid dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, tarekatnya Syadziliyah, dan awalnya beliau pernah mengingkari ahli thariqah. Jadi pengingkaran kepada ahli tarekat, terutama dari kalangan ulama-ulama syariat, itu udah umum, sudah wajar, sudah banyak, dan sudah terjadi dari dulu. Dari dulu nggak saya tama, ulah aneh makana. Terus bagaimana? Ya tuh udah. Nah, ya udah dijelasin aja. Kalau kita sudah menjelaskan tapi dia nggak terima, atuh bawa ke guru orang. Gitu, bawa aja ke guru kita gitu. Nanti biar dijelaskan, biar diskusi, biar debat di situ. Nah, untuk selanjutnya, mau dia menerima kebenaran ahli thariqah atau tidak, atau silahkan. Yang penting udah disampaikan dalil-dalilnya, ya kan, kutipan-kutipannya, referensinya. Kalau masih nggak percaya, atau silahkan. Tuh kan. Jadi kata beliau, dalam memandang permasalahan ini pendapat kedua berarti.
Kata Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam itu tidak memutlakan mana yang lebih utama, enggak. Jadi terkadang di suatu waktu Quran itu terkadang lebih baik. Watarotan dan pada waktu yang lain zikir itu lebih utama. Nah, dan beliau mengatakan waqtalafal ulama'u fi ayyima afdal. Qaulul abdi Allah Allah au la ilaha illallah. Kemudian permasalahan baru. Masalah deui kan. Karena perbandingan lagi antara zikir Allah Allah dan la ilaha illallah. Nah, kalau di TKN itu zikir latifah sama zikir jar sama zikir sir. Zikir qadiriyah sama zikir naqsyabandiyah. Itu kan? Mana yang lebih utama? Ikhtalafal ulama. Ada perbedaan pendapat di situ. Fadhahaba qaumun minas sufiyati ila anna dzikrul jalalati afdalu lil mubtadi. Sebagian kaum sufi menyatakan bahwa zikir lafzul jalalah Allah Allah itu lebih utama bagi kalangan pemula. Tuh. Satu, pendapat kedua, wa dhahaba jumhur sufiyah wal muhadditsin wal fuqaha. Tapi mayoritas dari kalangan ahli sufi, ahli hadis dan ahli fikih bahwasanya lafaz la atau zikir la ilaha illallah itu lebih utama, paling utama, baik itu bagi kalangan mubtadi pemula, baik itu bagi kalangan senior, baik itu orang yang sedang suluk atau dia sudah ma'rifat usul ke Allah Subhanahu wa taala, tetap yang terbaik adalah la ilaha illallah. Pendapat kedua itu mayoritas. Pendapat ketiga, wa dhahaba qaumun ila anna la ilaha illallah dzikrul mubtadi. Dan pendapat yang ketiga adalah bahwasanya la ilaha illallah itu adalah zikirnya pemula. Dan wa qaulu Allah Allah dan ucapan Allah Allah atau zikir Allah Allah itu adalah zikirnya muntahi, orang yang sudah senior, orang yang sudah usul, yang sudah ma'rifat. Wa likullin minal madzhabi tsalatsah wajhun, dan masing-masing dari madhab yang tiga ini memiliki alasannya tersendiri. Ya walhasil manapun itu yang terbaik, baik itu zikir la ilaha illallah atau zikir Allah Allah, atau mah baik. Nah, kalau di TKN itu memadukan antara keduanya. La ilaha illallah tetap dipakai, zikir jahar dipakai. Dan juga zikir Allah Allah, zikir sir, baik itu zikir latifah atau muraqabah, latifah 7 atau muraqabah 20 tetap juga dipakai. Sehingga kalau TKN itu memadukan antara keduanya. Gitu tuh. Ya meskipun kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala, tetap zikir yang terbaik itu adalah zikir la ilaha illallah sirran au jahron, kata Tuan Syekh. Baik zikir la ilaha illallah itu secara keras suaranya atau secara sir pelan-pelan atau di dalam hati, itu silahkan. Nah, meski demikian tetap kata beliau harus memperbanyak zikir la ilaha illallah yang nanti pada akhirnya ketika seorang murid itu sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berubah dari zikir la ilaha illallah menjadi la ilaha illa anta. Jadi ada khitab di situ, ada komunikasi di situ. Kalau la ilaha illallah misalnya seperti kita ini menyebut siapa, misalnya Arosid malah lagi di rumah. Kita menyebut Arosid gitunya. Arosid kesini gitu. Sementara Arosidnya di Labuan. Kan nggak ketemu sama orangnya. Tuh, belum ketemu dengan Arosid. Tapi ketika Arosid Arosid kesini Arosid gitu. Jadi langsung menyebut engkau gitu. Punten Arosid. Apa tuh bahasanya? Anda disuruh ke sini. Nah, terus ngobrol lah dengan kita, berkomunikasi. Nah, itu kan sebuah tanda kedekatan. Sebagaimana seorang yang berzikir ke Allah Subhanahu wa taala dan berzikirnya la ilaha illallah dan dia belum menemukan Allah Subhanahu wa taala, belum bertemu Allah Subhanahu wa taala melalui sir dan ruhnya, belum bertemu, ya berarti dia belum usul. Tapi ketika dia sudah usul, nanti ada komunikasi antara dirinya dengan Allah taala. Jadi bukan la ilaha illallah lagi, tetapi la ilaha illa anta. Gitu. Jadi anta itu kan engkau. Engkau itu berarti berhadapan, mukhatab, khitab di situ. Nah, itu sebagaimana yang dijelaskan oleh
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Jala'ul Khadir. Bayanu sanadil qawmi fi ilbasim al-khirqata lil murid wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin pengajian yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, maka yang mau bertanya silahkan subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.